pemilik usaha jasa sedasa VFD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Dwi Afifasari. Saya merupakan mahasiswa S1 Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Tujuan dari observasi ini, yang pertama untuk memenuhi tugas UTS, yaitu observasi usaha untuk mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nindria Untaraini. Yang kedua, untuk memahami bagaimana konsep dan teori bisnis diterapkan dalam kegiatan usaha jasa, yaitu penjahit secara nyata. Alasan pemilihan objek observasi yang pertama, usaha penjahit termasuk UMKM jasa yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan mudah diamati secara langsung. Dan yang kedua, aktivitas bisnis penjahit mencakup berbagai aspek manajemen seperti perencanaan produksi, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Penjahit juga menghadapi tantangan nyata seperti perubahan tren mode, kebutuhan pelanggan, dan manajemen waktu kerja. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kak Iva untuk meluangkan waktunya agar saya bisa wawancara seputar usaha sedasa VFD. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan pertama, saya izin menanyakan, bolehkah kakak menjelaskan secara singkat sejarah berdirinya usaha sedasa VFD ini? Kami berasal dari jurusan busana sehingga akan berkaitan dengan fashion. Selain itu mengenai inovasi ya, penggunaan pemilihan ini kan ada inovasi face dan back ini menjadi satu. Kemudian adanya desain lagutan Tanjung Priok pada face ini untuk penggunaan sablon. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu tahun berdirinya itu sejak tahun berapa ya Kak? Untuk berdirinya yaitu 2024 tahun kemarin pada bulan Agustus. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam membangun sebuah usaha tentunya kita harus memiliki visi dan misi ya Kak ya. Boleh disebutkan visi dan misi dalam usaha sedasa VFD ini? Jadi kami punya visi misi yaitu menghadirkan inovasi dalam dunia fashion sehingga memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Selain itu juga kami mengutamakan kualitas bahan sehingga produk ini layak untuk dijual ke khalayak ramai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana usaha sedasa VFD ini menanggapi pasar global atau perkembangan teknologi serta praktik etika bisnis maupun tanggung jawab sosial? Jadi sedasa ini masuknya ke dunia fashion ya. Jadi dan fashion itu nggak bisa berhenti di satu tren saja. Sehingga di dalam bisnis kami sebisa mungkin terus update atau terus menganalisa tren yang akan datang di masa mendatang. Dan juga ada juga salah satu organisasi yang akan membentuk kumpulan-kumpulan panduan tentang tren gitu ya, yang bisa dijadikan acuan untuk para pebisnis. Bisnis itu mau nggak mau harus membuat ide dalam pemasaran digitalnya gitu. Jadi intinya harus mengikuti perkembangan zaman sesuai tren anak muda zaman sekarang ya Kak ya. Usaha sedasa VFD ini kan termasuk UMKM ya Kak ya. Nah, boleh dijelasin nih Kak karakteristik dari kewirausahaannya itu bagaimana? UMKM ini maksudnya ke UMKM kreatif di sektor fashion lokal ya. Kenapa begini? Pertama dari inovasi produknya yang mengambil dua multifungsi itu ya, jadi tas menjadi face juga bisa. Kemudian selain itu kami juga berkolaborasi langsung dengan UMKM yang ada di Mojokerto, yaitu dalam penggunaan sablon. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tentunya kita kan menerapkan yang namanya fungsi manajemen. Itu bisa mencakup pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, maupun pengawasan. Boleh dijelaskan secara singkat nih Kak penerapannya dalam usaha sedasa VFD ini? Untuk perencanaan ya, biasanya dalam pembuatan proposal dan juga pengajuan biaya, kita harus menentukan dulu ide bisnisnya apa, target pasarnya siapa, kemudian dilanjut melakukan pembentukan PNC, dan dilanjutnya kemudian pengorganisasian masalah bahan dan biaya, masalah pemasaran, kemudian ada pengorganisasian ya
Di situ kan pada awal pembuatan proposal sudah dibentuk untuk pengorganisasian masalah jobdesk masing-masing, sehingga anggota kelompok lebih fokus pada jobdesk yang sudah dibagikan. Kemudian ada pengarahan, ya biasanya dilakukan oleh ketua kelompok kami sendiri untuk pengarahan kepada anggota masing-masing, ya bagaimana jobdesk mereka yang dilakukan, apakah masing-masing anggota paham dengan jobdesknya. Kemudian ada pengawasan, ya ini biasanya meliputi kontrol kualitas, kemudian ada pengawasan masalah anggaran, biasanya dilakukan di akhir bulan untuk rapat seperti itu. Boleh dijelaskan nih Kak, struktur organisasinya dan bagaimana tugas-tugasnya juga? Dalam bisnis kami ada 5 struktur, ya. Pertama itu pasti pemimpin, di mana dia menjadi penopang dalam bisnis ini dan juga menjadi mendorong komunikasi antar divisi. Kemudian ada tim kreatif, biasanya fokusnya pada desain produk, kemudian desain pada sablon, kemudian ada juga kerjasama antar tim produksi mengenai bahan, antara bahan dan visualisasi dalam desain. Jadi harus ada kerjasama antar dua divisi itu. Kemudian ada tim pemasaran, biasanya fokusnya pada bagaimana brand ini melakukan branding pada brand atau produknya, kemudian juga pada fokus tren-tren dalam pemasaran digital. Kemudian ada tim produksi, di sini biasanya lebih fokus ke produksi aja, tapi juga harus menjaga kualitas produk. Dan terakhir ada tim keuangan, ya. Di sini tim keuangan biasanya berfokus pada pencatatan transaksi, pengeluaran, juga untuk laporan pada rapat bulanan, seperti itu. Bagaimana analisis etika bisnis, tanggung jawab sosial, hubungan dengan pemangku kepentingan, serta budaya organisasi yang diterapkan oleh usaha Sedasa VFD ini Kak? Boleh dijelaskan? Dalam tata kelola kami ada 2, ya. Pertama, transparansi, di mana setiap kegiatan ataupun keuntungan dalam bisnis harus dilakukan secara terbuka, baik ini mengenai pengeluaran, keuntungan maupun dalam penggunaan bahan. Kemudian ada akuntabilitas dan juga aspek responsibility, di mana setiap masing-masing anggota memiliki tanggung jawab atas hasil kerjanya masing-masing, ya. Contoh, kalau ada kesalahan atau hal-hal yang berkaitan dalam Sedasa, mereka sebaiknya langsung melakukan laporan, ya, sehingga kalau ada kesalahan kami dapat melakukan perbaikan secara terbuka tanpa ada saling menyalahkan. Baik, terima kasih Kak Iva atas kesempatan dan waktunya. Saya sangat menghargai antusias Kakak dalam wawancara kali ini. Sama-sama, saya juga sangat antusias banget diwawancara oleh Kakak.